Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala khawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, insyaallah lusa kita akan memperingati Hari Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyoroti aspek ringan dari kepribadian dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebagaimana manusia yang lain, beliau terkadang juga suka bercanda maupun bersenda gurau dengan para sahabatnya dengan canda dan humor yang cerdas dan berkualitas. Melihat dari sisi kenabiannya, akan sulit membayangkan bila beliau bersenda gurau. Bayangan banyak orang terhadap sosok Nabi memang berkisar pada kedekatan beliau dengan Tuhan, doa-doa yang mustajab, dan kehebatan atau mukjizat yang dimiliki. Semuanya itu serba serius dan tidak main-main. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dikenal punya pribadi yang santun dan mulia. Namun dalam menjalani kehidupan sehari-hari, beliau tidak selalu berurusan dengan hal-hal yang serius. Banyak pula kejadian lucu yang dialami Rasulullah ketika beliau bersama dengan para sahabatnya. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat. Lalu terhidanglah buah kurma di hadapan mereka. Mereka pun menyantap kurma tersebut. Saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib duduk di samping Rasulullah, sehingga Ali tahu betul bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan kurmanya. Setiap kali makan kurma, Rasulullah selalu menyisihkan bijinya di satu tempat. Sayyidina Ali tanpa sadar memakan banyak kurma. Merasa biji yang ada di depannya terlalu banyak, keisengan Sayyidina Ali pun muncul. Ia kemudian memindahkan biji-biji itu menjadi satu dengan bekas yang dimakan oleh Rasulullah. Kemudian dia berseloroh, "Apa engkau begitu lapar wahai Nabi, sehingga begitu banyak kurma yang engkau habiskan?" Kata Sayyidina Ali sambil menunjuk tumpukan biji kurma yang ada di depan Nabi. Melihat keusilan Ali bin Abi Thalib ini, Nabi tidak marah, apalagi mencaci maki Sayyidina Ali. Dengan cerdas beliau membalas keisengan tersebut. "Bukannya kamu yang justru terlalu lapar wahai Ali? Lihat di depanmu, tak hanya kurma yang engkau makan, tetapi juga sekaligus biji-bijinya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban Rasul itu seketika membuat para sahabat tertawa. Dalam riwayat lain disebutkan ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar beliau membantunya mencari unta untuk mengangkat barang-barangnya yang demikian banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Kalau begitu kamu pindahkan barang-barangmu itu ke anak unta yang ada di seberang sana." Sahabat itu bingung, bagaimana mungkin seekor anak unta dapat memikul beban yang demikian berat. "Ya Rasulullah,
apakah tidak ada unta dewasa yang sekiranya sanggup memikul barang-barangku ini?" katanya. Rasulullah pun kemudian menjawab, "Aku tidak bilang anak unta itu masih kecil. Yang jelas anak unta lahir dari ibu. Selain tidak ada anak unta yang lahir dari ibu selain unta." Sahabat itu pun tersenyum dan mengerti bahwa Rasulullah tengah mencandainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah humor dan canda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menjadi inspirasi yang sehat, cerdas, positif, dan menyegarkan. Humor atau bercanda adalah bumbu komunikasi yang tidak pernah lepas di dalam pergaulan kita sehari-hari. Di samping dapat menghibur, mencairkan suasana, menghilangkan ketegangan, tidak jarang pula di dalam kelakar itu muncul benih-benih persahabatan dan persaudaraan. Pernah suatu ketika Sufyan bin Uyainah ditanya, apakah canda itu termasuk perbuatan tercela? Maka ia menjawab, tidak. Bahkan termasuk sunnah bagi yang dapat mengondisikannya sesuai dengan aturan syariat. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 43 dijelaskan bahwasanya tertawa dan menangis adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada manusia. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan bahwa membuat orang lain senang itu dapat disebut sebagai suatu kebajikan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Hadirin jamaah rahimakumullah, humor dan tertawa memiliki manfaat yang bagus untuk kesehatan manusia, baik itu kesehatan fisik maupun mental, juga memiliki dampak yang positif untuk hubungan sosial. Yang pertama, canda maupun tawa akan meningkatkan kesehatan fisik, di mana hasil penelitian menunjukkan tertawa akan dapat meningkatkan jumlah dan kemampuan sel-sel imun yang bertugas untuk memerangi sel virus yang menyerang tubuh manusia dan meningkatkan jumlah antibodi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan psikologis. Humor dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan dapat mengurangi mood negatif, memunculkan harapan yang baik, serta dapat mengubah persepsi tentang sesuatu yang membosankan menjadi lebih menarik. Dan yang ketiga, dapat mempererat hubungan interpersonal. Humor dapat mengembangkan kualitas hubungan pertemanan atau pergaulan dan memperlancar komunikasi serta mencegah atau mengurangi potensi konflik karena hadirnya emosi positif dari suatu humor. Dalam dunia kerja, humor juga dapat meningkatkan produktivitas kerja serta mengurangi depresi. Oleh karena itu, humor diperlukan agar kita tidak terlalu kaku di dalam menghadapi situasi kehidupan yang ada. Namun, humor tetap harus memperhatikan norma kesopanan, situasi maupun kondisi. Ada beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam permasalahan canda maupun tawa. Di antara adab-adab itu antara lain adalah yang pertama, tidak berdusta dalam candanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah baginya
dan celakalah baginya. Yang kedua, candaan tidak menyakiti hati orang lain, seperti bicara kotor, mengolok-olok, dan merendahkan martabat sesamanya. Hal itu dimaksudkan agar candaan yang dilontarkan tidak menjadi pemantik api konflik karena adanya kesalahpahaman. Yang ketiga, bercanda secara proporsional dan tidak berlebihan. Hidup akan terasa hambar dan datar tanpa adanya humor dan canda. Bagaikan masakan tanpa garam, namun hanya dalam kadar kuantitas, kualitas, dan penyajian tertentu akan menjadi penyedap bagi kehidupan. Bercanda dan tertawa seperlunya, tidak berlebihan dan melewati batas. Nabi SAW telah bersabda, "La tuksir adz-dzahik, fa inna kasratadz dzahik tumitul qalb." Jangan terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Di samping itu, tidak boleh menjadikan topik yang serius sebagai bahan candaan. Maka kita harus bijaksana di dalam bercanda dan pandai menempatkan diri, karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita jadikan canda-canda Rasulullah sebagai inspirasi agar kita lebih bijak dan cerdas di dalam mengembangkan sense of humor kita. Ketahuilah, tawa itu sehat, tawa yang baik akan menyembuhkan banyak rasa sakit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.